Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 625 Bunuh Bos. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan, Nona? Saya ulangi, Anda harus menghitung berkat Anda bahwa saya benar-benar tertarik pada Anda. Mengapa Anda melarikan diri? Ikutlah denganku, dan aku akan memberimu kehidupan yang mewah. Aku bahkan bisa membelikanmu sebuah rumah besar. Gavin mengarahkan pandangannya pada gadis itu. Matanya berbinar seolah-olah dia merencanakan sesuatu. Gadis itu meliriknya dan buru-buru mundur beberapa langkah. Sayangnya, rute pelariannya yang lain diblokir oleh dua bawahan Gavin. Dia merasa putus asa, seperti anak domba kecil yang menunggu untuk dimangsa oleh pemangsanya. Semakin dia bergidik ketakutan, semakin bersemangat Gavin. Kau tidak punya tempat lain untuk lari, Nona. Mengapa kamu tidak sedikit lebih patuh dan biarkan aku memanjakanmu? Dengan itu, Gavin mengulurkan tangan untuk meraihnya. Gadis itu berteriak saat dia tersandung ke belakang dan menabrak dinding. Kay ingin berlari dan membunuhnya, tetapi dia berubah pikiran setelah berpikir dua kali. Dia memiliki indera spiritual dan jelas seorang kultivator. Kenapa dia begitu takut pada pria biasa seperti Gavin? Meskipun dia memiliki dua Grandmaster bersamanya, agak aneh bahwa seorang kultivator tidak dapat mengalahkan seorang Grandmaster belaka. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja karena dia tahu aku di sini? Pada pemikiran itu, Kay menarik kakinya yang terentang. Ingin mencari tahu mengapa gadis itu ingin menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Seandainya dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk menguji Kay, Kay tidak akan menemukan identitasnya sebagai seorang kultivator. Haha. Pergi ke depan dan berteriak di bagian atas paru-paru Anda. Siapa yang berani menghentikanku? Gavin tersenyum sinis. Gavin mendekatinya dengan tangan membidik bagian tubuh tertentu. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti gadis itu, tetapi dia tetap terpaku di tempat. Sambil mengerutkan kening, Kay meragukan dirinya sendiri. Apakah saya salah? Dia meragukan seluruh gagasan itu. Mungkin dia bukan seorang kultivator, dan juga bukan perasaan spiritual darinya. Bagaimanapun, Kay akan malukan oleh Gavin. Jadi, dia memutuskan untuk ikut campur dalam masalah ini. Tepat sebelum Kay bisa mengambil tindakan apapun, Gavin menghentikan apa yang dia lakukan dan melongo menatap gadis itu. Sambil menyeringai penuh nafsu, dia menatap kosong ke wajahnya. Apakah kamu menyukaiku? Ketakutan di matanya menghilang, hanya untuk digantikan oleh pesona memikatnya. Ya, hehehe, Gavin meliriknya, bertingkah seperti orang bodoh. Kedua bawahannya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera menerkam gadis itu. Apa yang menyambut mereka selanjutnya adalah sesuatu yang aneh. Ketika kedua Grandmaster mendekati gadis itu, mereka berdua membeku dan mulai bertingkah aneh seperti Gavin. Apakah kalian menyukaiku? Dia bertanya pada kedua Grandmaster. Iya, hehe, jawab mereka dengan seringai konyol. Ya ampun, aku dalam dilema seperti itu. Kalian semua sangat menyukaiku. Apakah kalian semua akan bertempur? Siapapun yang memenangkan pertarungan mendapatkan saya sebagai hadiah, katanya, tampak bermasalah. Tentu. Seru ketiganya sambil mengangguk dengan penuh semangat. Meskipun pria biasa, Gavin tidak ragu melawan dua Grandmaster. Melihat itu, gadis itu mengambil beberapa langkah ke samping dan mengumumkan, ayo. Begitu dia memberi isyarat, kedua Grandmaster segera mencabut senjata mereka dan melancarkan serangan keras pada Gavin. Menghancurkan. Berdebar.
Dalam hitungan detik, keduanya menyerang Gavin ke segala arah dan menghabisinya. Sayangnya, Gavin dipukuli sampai mati sebelum dia sempat membela diri. Benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kedua bawahan itu membunuh bos mereka sendiri dalam sekejap mata? Bab 626 dikendalikan. Sebelum Kai tersadar kembali, dua Grandmaster yang sama-sama cakap telah terjerat dalam duel. Tidak ada yang kurang tangguh dari yang lain. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Setelah lebih dari 100 putaran, mereka akhirnya berhasil saling menikam dan tewas bersama. Kai menatap ketiga mayat yang tergeletak di tanah. Dia tidak percaya bahwa mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri begitu saja sementara gadis itu mencuci tangannya dari seluruh kejadian. Saat itu, gadis itu melirik ke arah tempat Kai bersembunyi dan bertanya dengan dingin, "Tidak akan menunjukkan dirimu?" Karena dia sudah menemukannya, dia berjalan keluar dan berjalan ke arahnya dengan hati-hati. Melihat betapa waspadanya dia terhadapnya, gadis itu terkekeh. Yang tiba-tiba seperti menghirup udara segar, dan itu menghangatkan hati Kai. Bagaimana kamu bisa diam saja dan melihatku membela diri dalam situasi berbahaya seperti itu? Kamu kejam sekali, sambil cemberut, dia pura-pura marah. Taan hangat dan kabur merayapi dirinya. Dia tahu persis bagaimana menarik hati sanubarinya. Kamu sangat cantik, Kai tampak sedikit linglung dan menyeringai konyol. Dia menyukai ekspresinya. Sambil tersenyum puas, dia membelai rambutnya dan berkata, "Benarkah? Apakah saya benar-benar cantik? Lalu kenapa kamu tidak menyelamatkanku sekarang? Aku butuh bantuanmu untuk membuang tubuh mereka ke sungai. Apakah Anda berbaik hati untuk membantu saya?" Dia tidak bisa menahan nadanya yang memesona dan langsung setuju, tentu. Ketika Kai membawa mayat-mayat itu ke sungai, bau darah yang menyengat di udara menggelitik indranya. Sinar cahaya putih melintas di kepalanya, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia membeku sebentar, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kai kaget setengah mati ketika dia menyadari bahwa dia membawa mayat. Panik, dia membuangnya dan melepaskan energi spiritualnya dari dalam untuk menelan seluruh dirinya. Selanjutnya, dia berbalik untuk melihat gadis itu. Yang terakhir heran melihat dia mampu memulihkan akal sehatnya. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan padaku?" Dia mengepalkan tinjunya dan menatapnya. Ekspresi tercengang di wajahnya dengan cepat menghilang. Dalam hitungan detik, dia memasampang memikat dan mendekati Kai dengan goyangan pinggulnya yang menggoda. "Kenapa kau begitu galak, sayangku? Aku benar-benar ketakutan. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat langsung ke mataku." Dia berjalan mendekatinya saat dia berbicara. Hanya butuh satu pandangan untuk Kai, dan dia jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Dengan itu, cengkeramannya yang kuat mengendur, dan pikirannya langsung kosong. Melihat bahwa dia telah mencapai motifnya, gadis itu mengejek, "Lanjutkan pekerjaanmu yang tertunda dan buang mayatnya." "Baiklah." Dia mengangguk. Sementara Kai membungkuk dan membawa mayat-mayat itu lagi, bayangan gelap melewatinya dan menepuk kepalanya dengan lembut. Dia bergidik dan sadar kembali. Ketika dia melihat tubuh di bahunya, wajahnya menjadi gelap. Tidak ada pikiran yang mencerahkan dia mengapa dia dikendalikan dan dimanipulasi oleh gadis itu dengan begitu mudah. Dia membuang mayat-mayat itu dengan tergesa-gesa dan menoleh ke orang yang baru saja menyenggolnya. Tidak lain adalah Riley, yang telah menyelamatkannya sekali dan memberinya pil penenang tubuh. Saat itu, Riley sedang menatap gadis itu, yang menundukkan kepalanya dan tampak ketakutan. "Melanie, sudah berapa kali aku memperingatkanmu untuk tidak membuat masalah saat kau keluar? Anda mungkin melukai diri sendiri tanpa sadar," tegur Riley. Bab 627 Anda harus pergi. Mereka adalah orang jahat, Tuan Dragon.
Jika saya tidak membunuh mereka, mereka akan melakukan hal itu kepada saya, rengek Melanie Woodlands. Omong kosong. Apa menurutmu Kai akan menggertakmu juga? Riley menatap tajam ke arahnya. Aku mendengar darimu bahwa dia memiliki kecakapan luar biasa dalam pertempuran, jadi aku ingin mengujinya. Ternyata tidak ada yang hebat. Melanie memandang Kai dengan menghina dan mengkritiknya, juga, kepribadiannya menyebalkan. Ia melihat saat saya dalam masalah dan tidak berniat membantu saya. Kai mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian dan agak bingung. Jadi, mereka saling kenal, dan Riley juga banyak bicara tentang saya. Bagaimanapun, memiliki niat buruk terhadap saya. Setidaknya, aku tahu mereka tidak akan menyakitiku. Riley menoleh ke Kai, hanya menolak untuk percaya bahwa Kai tidak terganggu oleh keselamatan Melanie. Kai membenarkan dirinya sekaligus. Dia menguji saya menggunakan indera spiritualnya, dan itulah bagaimana saya tahu bahwa dia adalah seorang kultivator energi. Beberapa pria itu jelas bukan tandingannya. Karena itu, saya tidak ikut campur. Mendengar itu, Riley marah dan mengecam Melanie, beraninya kau menggunakan indera spiritualmu pada Kai. Anda akan membuat kesalahan besar jika pikirannya terpengaruh. Dilihat dari ekspresi tegas Riley, Melanie akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Dia menundukkan kepalanya dan diam. Tiba-tiba terdengar beberapa langkah kaki. Riley mengangkat alisnya dan menarik Melanie dan Kai ke samping. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara lebih jauh. Seseorang datang, Kai merasakan tubuhnya menegang, diikuti oleh suara gemerisik di telinganya. Sebelum dia menyadarinya, dia telah dipindahkan ke sebuah taman kecil. Dia menatap Riley dengan tidak percaya. Meskipun kecepatan Kai di atas rata-rata, itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Riley. Kenapa kamu tidak meninggalkan Jade Boraf? Tanya Riley. Aku ingin mencari tahu tentang latar belakangku. Karena dia tidak melihat alasan untuk menyembunyikan niatnya dari Riley, yang telah mengetahui cerita masa lalunya. Tinggalkan Jade Boraf sekarang. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Anda akan memahami semua yang perlu Anda ketahui tentang latar belakang Anda setelah tanggal 15 Juli, kata Riley. Bolehkah aku bertanya sesuatu yang lain? Ada begitu banyak hal yang membuat Kai penasaran meskipun tahu bahwa Riley tidak akan mengatakan sepatah kata pun padanya. Kamu bisa bertanya apa saja yang kamu mau selama itu tidak berhubungan dengan latar belakangmu. Namun, Anda harus meninggalkan Jade Boraf setelah bertanya. Riley tegas. Kai mengangguk dan mulai mengajukan pertanyaan tentang alam surgawi yang misterius. Saat itu, Draco telah mengajari Kai metode untuk membimbingnya menjadi seorang pembudidaya energi, tapi dia tidak memberitahunya apapun tentang alam surga. Jadi, dia bingung tentang banyak hal. Sangat sulit bagi seseorang dengan peringkat saya untuk mengolah energi spiritual karena apa yang saya miliki dalam diri saya terlalu kecil. Saya membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk melakukannya. Bagaimana orang-orang seperti Anda mencapai itu? Bagaimana dengan pembudidaya lain di alam surgawi? Bagaimana mereka berhasil melakukannya? Lagi pula, sumber daya yang tersedia langka. Obat spiritual dan batu spiritual berusia seabad sangat berharga dan langka. Ngomong-ngomong, siapa gadis ini? Dia gunakan untuk memanipulasiku barusan. Sihir. Juga, Kai membombardir Riley dengan serangkaian pertanyaan, sampai-sampai yang terakhir mulai sakit kepala. Melanie mengamati semuanya dan tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sedang menonton komedi. Kecakapanmu cukup bagus, tetapi kamu mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Saya ingin tahu bagaimana Anda berkultivasi di masa lalu, Melanie mengejeknya. Bab 628 melebihi harapan. Setelah diejek oleh Melanie sangat malu pada dirinya sendiri.
Apa yang dianggap sebagai permainan anak-anak bagi orang lain tidak diketahui olehnya. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Anda dan keinginan kuat Anda untuk mengetahui semua hal ini. Percayalah, Anda akan segera menemukan jawaban atas semua pertanyaan Anda. Adapun siapa dia, saya harus menceritakan sebuah cerita panjang. Riley menunjuk Melanie dan mulai menceritakan sebuah kisah lama. Dari interaksi mereka, Kai bisa melihat bahwa Riley memperlakukan Melanie seperti anaknya sendiri. Dia menemukan bahwa Melanie sebenarnya adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Riley. Ketika dia tumbuh dewasa, Riley mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan pikiran orang melalui mantra dan jimat sihir. Meskipun dia adalah seorang kultivator energi, dia tidak tahu apa-apa selain memesona orang lain. Dia bahkan tidak tahu dasar-dasar mengumpulkan energi. Dengan kata lain, seniman bela diri manapun dapat dengan mudah mengalahkan Melanie dan mengalahkannya jika dia tidak memiliki kemampuan yang menawan. Kai akhirnya menyadari bahwa ekspresi ketakutan di wajah Melanie saat Gavin memojokkannya adalah cerminan dari emosinya saat itu. Dia tidak memalsukan. Pada pemikiran itu, dia merasa agak menyesal atas tindakannya sendiri. Riley bertanya, apakah menurut Anda seorang kultivator energi pasti akan lebih baik daripada seorang seniman bela diri atau penyihir? Bahwa yang pertama adalah luka di atas yang lain. Sangat. Kai mengangguk. Riley tersenyum. Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara seorang kultivator, seniman bela diri, dan seorang mage. Satu-satunya perbedaan adalah judul peringkat mereka. Anda seorang kultivator sekarang, tetapi jika Anda bertarung dengan Grandmaster seni bela diri, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Anda menjadi bubur hanya dengan satu jari. Jadi, apakah Anda masih berpikir bahwa seorang kultivator lebih baik daripada seorang seniman bela diri? Kemudian lagi, langit adalah batas bagi seorang kultivator. Ada kemungkinan dan potensi yang tak terbatas untuk seseorang karena tujuan akhirnya adalah menjadi abadi. Itulah impian utama semua kultivator. Ketika Riley menyebut kata abadi, ada kilau di matanya, dipenuhi dengan semua harapan dan impiannya. Dia sudah lama ingin menjadi satu. Yang abadi, gumam Kai. Sepanjang hari-harinya bekerja keras dalam kultivasi, dia tidak pernah membayangkan menjadi abadi. Ketika dia mulai berkultivasi, yang dia inginkan hanyalah memenuhi janjinya kepada Draco, untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 15 Juli. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menjadi abadi. Faktanya, dia tidak pernah tahu ada hubungan antara kultivasi dan menjadi abadi. Ini semua baru baginya ketika dia mencoba untuk memahami konsep tersebut. Jangan terlalu banyak pikir. Salurkan semua upaya Anda dan fokus pada kultivasi. Telah melampaui harapan saya untuk mencapai level ini dalam waktu yang Riley mengamatinya dengan memuaskan. Kemudian, tanpa peringatan sebelumnya, dia meninju perut Kai dan membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Dampaknya begitu kuat sehingga ketika Kai menabrak pohon, itu pecah menjadi dua. Itu datang seperti sambatir dan membuat Kai benar-benar bingung. Mengapa dia harus pergi secara fisik ketika kita bisa membicarakannya secara lisan? Menggosok perutnya, Kai berjalan kembali ke Riley. Berkat latihannya yang terus-menerus, tubuhnya yang dipahat sangat bugar dan kokoh. Satu pukulan itu tidak berdampak parah pada Melanie terkejut melihat hal itu terjadi di depan matanya. Untuk waktu yang lama, dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Tidak buruk. Dan stamina tubuh Anda akhirnya setara dengan kemampuan Anda. Saya senang mengetahui bahwa pil penenang tubuh saya tidak sia-sia. Riley senang melihat kembalinya Kai yang tidak terluka. Saya mengerti. Jadi, Riley mencoba memeriksa hasil kultivasi saya. Tuan Dragon, apakah kamu benar-benar memberinya pil penenang tubuh yang telah kamu peroleh melalui kerja keras yang tak terhitung jumlahnya? Melanie kaget setengah mati.
Bab 629 merobeknya berkeping-keping, diam. Riley memelototi Melanie. Jelas bahwa dia tahu betapanya pil penenang tubuh itu. Mendengar itu, Kai menatapnya. Dia selalu berpikir bahwa untuk seorang kultivator seperti Riley, pil penenang tubuh adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diperoleh. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pria itu akan memberinya sesuatu yang pada dasarnya adalah darah, keringat, dan air matanya. Pada saat itu, dia tahu bahwa ada semacam hubungan di antara mereka, mungkin mereka bahkan keluarga. Dia menjadi sangat emosional memikirkan hal ini. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu ketahui. Tinggalkan Jadeborah segera. Sebelum Anda pergi ke Nameles Island pada tanggal 15 Juli jangan pernah menginjakkan kaki di Jadeborah lagi, kata Riley. Kemudian, dia pergi bersama Melanie sebelum Kai sempat menjawab. Dalam sekejap mata, keduanya telah menghilang. Kai terdiam sesaat sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia memanggil taksi langsung menuju Horrington. Setelah melihat betapa cemasnya Riley ketika dia menyuruhnya pergi, dia tahu bahwa hanya bahaya yang akan menunggunya jika dia terus tinggal di Jadeborah. Akan sulit baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di sini dengan kemampuannya saat ini. Bahkan wanita tak berdaya seperti Melanie berhasil membuatnya menurutinya hanya dengan menggunakan teknik rayuan. Jika dia bertemu lawan yang lebih kuat, bahkan tidak akan ada kesempatan baginya untuk berjuang. Dia menatap keluar jendela taksi saat mobil melaju melewati gedung pencakar langit dan diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri, aku akan kembali, Jadeborah. Masa laluku terkubur di suatu tempat di dalam Jadeborah, jadi aku akan kembali untuk mencari tahu semua yang aku bisa. Sementara itu, di kediaman Cooper, 3 jenazah diletakkan di tengah halaman dan dikelilingi banyak anggota keluarga Cooper. Seorang wanita paruh baya tersungkur di atas tubuh Gavin, menangis terseduh-seduh. Oh, anakku. Anda meninggal dengan kematian yang mengerikan. Katakan padaku, siapa yang membunuhmu? Aku akan membalas dendam untukmu. Dia tidak lain adalah ibu Gavin. Ketika dia melihat Miss dengan kesakitan. Sean, di sisi lain, gemetaran saat melihat mayat putranya. Matanya merah karena marah. Siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Dia meraung. Aura pembunuhnya yang agresif menyelimuti tempat itu, menakuti anggota Cooper lainnya saat mereka dengan cepat menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Sean, aku sudah menyelidiki apa yang terjadi. Pak Gavin menabrak Tristan dan Kai saat dia sedang makan. Menurut restoran, Pak Gavin berlari keluar dari restoran, mengejar seorang gadis. Namun, Kai bahkan belum menghabiskan makanannya ketika dia mengejar mereka juga, meninggalkan Tristan sendirian di restoran. Itulah mengapa ada kemungkinan besar bahwa Kai lah yang membunuhnya, kata kepala pelayan itu dengan lembut ketika dia mencapai sisi Sean. Saat menyebut nama Kai, Kai menggertakkan giginya dan menggeram, itu Kai lagi. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri jika aku tidak membunuhnya kali ini. Tuan Sean, Kai cukup kuat, dan dia sudah meninggalkan Jadeborah. Mengapa kita tidak apa yang harus dilakukan ketika Pak Tua Cooper kembali? Kepala pelayan menyarankan. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian bahkan jika dia bersembunyi di ujung bumi. Masih mendidih karah, pria itu perlahan mengeluarkan kunci dari sakunya. Saat melihat ini, ekspresi kepala pelayan berubah dalam sekejap. Anda Tuan Sean, apakah Anda akan merilis The Fearsome 4? Betul sekali. Aku akan membunuh Kai demi anakku. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat mayat putranya untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi ke halaman belakang. Setelah melihat ini, kepala pelayan dengan cepat bergegas ke arahnya untuk menghentikan. Tolong pertimbangkan kembali, Tuan Sean. Pak Tua Cooper adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan The Fearsome 4.
Jika Anda membiarkan mereka keluar dan mereka menjadi gelisah, seluruh keluarga Cooper akan tamat. Bab 634 menakutkan. Tersesat. Sean kepala pelayan itu sebelum melanjutkan, saya memiliki obat yang ditinggalkan Sander. Itu bisa mengendalikan 4 menakutkan. Sebelum pergi ke pelatihan soliter, Sander mengatakan bahwa kita dapat melepaskan The Fear Something jika keluarga Cooper dalam masalah besar. Pria itu langsung menuju halaman belakang. Dia sama sekali tidak berniat mendengarkan kepala pelayannya. Yang terakhir menjadi lebih patuh setelah tendangan yang dia terima. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan mengikutinya. Di bagian terdalam dari halaman belakang adalah halaman lain. Pintunya ditutup dengan kunci berkarat yang menahannya. Jelas bahwa tempat itu telah dikurung selama bertahun-tahun. Menatap pintu di depannya, Sean menjadi linglung sesaat sebelum dia mengatupkan giginya dan membuka kuncinya. Jeritan. Pintu berat didorong terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan lebih jauh di dalam. Serangkaian geraman langsung terdengar dari dalam ruangan, diikuti oleh suara rantai yang bergemerincing. Pria itu masuk dan berdiri di depan ruangan yang terkunci. Dia kemudian membuka kunci pintu itu dan mendorongnya terbuka. Sinar matahari langsung menerangi remang-remang itu. Di dalam, 4 pria berpenampilan berantakan dengan pakaian compang camping di rantai. Ketika mereka melihat seseorang telah memasuki ruangan, mereka menerjang ke depan dengan mata merah. Namun, mereka hanya berhasil mengambil 2 langkah ke depan karena ditahan oleh rantai. Ku mau makanan. Salah satu pria memamerkan giginya dan meraung. 3 lainnya memelototi Sean, semuanya tampak seperti binatang yang kelaparan. Saat itu, Sean mengambil segenggam yang tampak seperti jelly beans dari sakunya dan melemparkannya ke orang-orang yang dirantai. Mereka langsung mengambil jelly beans dari tanah dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Tak lama kemudian, mereka menyelesaikan semua yang diberikan Sean kepada mereka. Orang-orang yang tadinya marah dan gelisah perlahan-lahan menjadi pendiam. Kemerahan di mata mereka memudar saat mereka menatapnya kosong. Setelah melihat ini, Sean memerintahkan, pergi dan lepaskan mereka dari rantai mereka. Tuan Sean. Kepala pelayan memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Dia takut apa yang dijadikan mereka. Lepaskan rantai mereka. Hunus pedang cambuknya dan mengarahkannya ke leher kepala pelayan. Kepala pelayan bisa merasakan dinginnya pedang, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tubuh gemetar, dia perlahan berjalan ke arah orang-orang itu dan mulai melepaskan rantai mereka. Mereka tetap tidak bergerak meskipun mereka tidak ditahan oleh rantai lagi. Sebaliknya, mereka diam-diam menunggu perintah Sean. Saat melihat ini, kepala pelayan menghela nafas lega. Ikuti aku, kata Sean kepada mereka. Iya. Mereka menjawab dengan anggukan sebelum mengikutinya keluar dari ruangan. Saat acak-acakan berjalan di belakang Sean, Bao mau tidak mau merasa penasaran. Banyak dari mereka diam-diam melirik pria itu. Selain beberapa petinggi dan kepala keluarga Cooper, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan The Fear Something. Bahkan Gavin tidak mengenal mereka. Franco adalah pengecuali karena dia telah merencanakan untuk melepaskan mereka untuk berurusan dengan Kai saat itu. Namun, dia dihentikan oleh Sean. Sean tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada hari ketika dia akan dipaksa untuk menggunakan The Fear Something. Di jalan keluar dari Jade Boraf, sopir taksi itu asyik mengobrol dengan Kai. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan kesepakatan besar. Biayanya hampir 3.000 untuk perjalanan dari Jade Boraf ke Horrington. Wajar jika pengemudi merasa sangat senang. Bisnis apa yang kamu geluti, anak muda? Tidak banyak orang yang akan pergi ke Horrington dari Jade Boraf dengan taksi. Lagi pula, kebanyakan orang tidak mau membayar beberapa ribu untuk ongkos taksi. Ini hanya bisnis kecil, jawab Kai santai sambil tersenyum. Bab 631 Road Rage.
Tidak banyak anak muda yang bisa membangun bisnis dan menjadi sukses seperti Anda. Anakku kira-kira seumuran denganmu, tapi dia selalu menggunakan ponselnya atau bermain game di rumah. Dia bahkan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kami membesarkannya tanpa hasil selama bertahun-tahun, keluh pengemudi itu. Kai hanyalah tersenyum saat mendengarkan keluhannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Meski memiliki orang tua yang menyayanginya, ia sangat ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Saat pengemudi itu mengoceh, dua Land Rover tiba-tiba melaju melewati taksi. Mereka mengemudi begitu cepat sehingga sopir taksi mengarahkan mobil ke samping karena shock, hampir menabrak gunung di tepi jalan sebagai akibatnya. Bagaimana caramu mengemudi? Apakah kamu buta? Jalanan di pegunungan sangat curam. Apakah Anda mencoba mati dengan mengemudi begitu sembrono itu? Teriak pengemudi setelah dia menurunkan kaca jendela. Jadi bagaimana jika Anda mengendarai mobil mewah? Orang-orang sepertimu akan mati cepat atau lambat. Sopir taksi terus melaju ke depan saat dia mengutuk mereka. Namun, Land Rover sempat berhenti di tengah jalan. Mobil-mobil berhenti berdampingan, benar-benar menghalangi jalan ke depan. Saat melihat ini, ekspresi taksi berubah. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya saat dia dengan cepat menginjak rem. Beberapa pria kekar turun dari mobil. Di antara mereka ada 4 pria acak-acakan dengan pakaian compang camping. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan sehingga sopir taksi mulai menggigil ketakutan. Dia tidak mengira mereka akan menghentikan mobil mereka setelah dia mengutuk mereka. Tidak mungkin orang biasa bisa mengendarai Land Rover, dan sopir taksi tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Dia dengan cepat mengeluarkan sebungkus rokok dari mobilnya dan uang yang dia peroleh hari itu sehingga dia bisa meminta maaf kepada mereka. Aku khawatir aku tidak akan bisa lari dari ini, desahnya sebelum membuka pintu mobil. Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa melihat pengemudi itu. Dia sangat arogan ketika dia mengutuk mereka sebelumnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya saat itu, tetapi lihatlah dia sekarang. Jangan khawatir, Pak. Orang-orang ini ada di sini untukku. Aku bisa turun di sini, jadi kamu bisa kembali sekarang. Ketika dia melihat Sean turun dari salah satu mobil, dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya. Mereka di sini untukmu. Apakah mereka memiliki dendam Anda? Bodoh jika membawa penderitaan pada dirimu sendiri, anak muda. Biarkan saya memanggil polisi untuk Anda, kata pengemudi, mengeluarkan teleponnya dalam proses. Tidak dibutuhkan. Aku bisa menangani ini sendiri, kata Kai, dengan cepat menghentikannya dari membuat panggilan. Tidak ada gunanya memanggil polisi untuk orang-orang seperti mereka. Kemudian, dia mengambil sekitar 10.000 dari sakunya dan melemparkan uang itu ke dashboard taksi. Ambil saja uangnya dan pergi, Tuan. Sopir dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak ketika dia melihat berapa banyak uang yang dia berikan. Tidak, ini terlalu banyak. Kami belum pergi jauh, dan kami bahkan belum sampai di tujuan. Bagaimana Anda bisa memberi saya begitu banyak uang? Ambil saja. Kamu harus cepat pergi. Dengan mengatakan itu, Kai membuka pintu mobil dan turun. Meskipun sopir taksi ragu-ragu sejenak lagi, dia tetap pergi pada akhirnya. Dia tahu bahwa orang-orang di hadapannya orang-orang yang bisa dia sakiti. Melihat Kai turun dari taksi, dia marah. Dia memelototi yang pertama ketika dia berkata, apakah kamu berpikir untuk melarikan diri setelah kamu membunuh putraku? Biarkan saya memberitahu Anda, Kai, saya dapat menemukan Anda dimanapun Anda bersembunyi. Dia mengatupkan giginya saat suasana di sekitarnya berubah menjadi berat dan mematikan.